Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas. Sedangkan data itu fakta atau bagian dari fakta. Iya, bagian dari fakta yang mengandung dari arti dihubungkan dengan kenyataan. Ya Allah. Selanjutnya, tujuan analisis data kuantitatif. Metode analisis data merupakan cara untuk menganalisa dari hasil data yang diperoleh sehingga lebih mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Dalamnya meninjau dari berbagai aspek dan sudut pandang, sedangkan data itu fakta atau bagian fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan atau simbol-simbol. Contohnya itu adanya lampu lalu lintas dan contoh gambarnya. Bisa dilihat dari makalahnya yang saya kirim. Di situ ada contoh gambarnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tujuan analisis data kuantitatif. Metode analisis data merupakan cara untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Adapun tujuan lainnya sebagai berikut. Yang pertama
Bagaimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Ibu Echa. Baik, sebelum Ibu bertemu dengan Ibu Echa, sebaiknya Mbaknya isi ikut registrasi terlebih dahulu. Mari saya antar ke ruangannya Ibu Echa. Misi Ibu Echa, di sini ada klien yang ingin bertemu dengan Ibu Echa. Ya, kemarin sudah berbuat janji dengan saya. Terima kasih ya, Ibu. Sudah mendapat dulu, Mbak. Ya. Dengan Mbak Sita ya? Iya. Sebelumnya kemarin sudah saya membaca sedikit masalahnya. Tapi sebelum itu, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Echa. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi untuk di awal ini saya akan menjelaskan tentang asas konsoli yang itu sendiri. Jadi asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini apapun yang Mbak Sita akan ceritakan nanti tidak akan saya ubah di mana-mana. Begitupun dengan Mbak Sita nanti tidak akan menceritakan apa yang kita lakukan pada hari ini di tempat lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Sita harus terbuka dengan saya menceritakan apa masalahnya supaya saya juga bisa membantu Mbak Sita keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, sekarang saya mau tanya ini sama Mbak Sita. Datang ke sini itu sukarela nggak? Ya, terima kasih atas kesukarelaannya. Berarti tidak ada paksaan dari yang lain-lain kan? Jadi tempat duduknya sudah merasa nyaman atau belum? Mohon maaf ya Mbak, saya pakai masker. Saya sakit soalnya tapi nggak enak sama Mbaknya dari kemarin ya. Ya, terima kasih sudah dipermaafkan. Nah, kita kemarin itu kan saya sudah membaca tentang permasalahannya Mbak. Namun, apakah boleh kita diizinkan permasalahan yang Mbak itu diceritakan kembali? Gini Bu, setiap saya di kampus, pada saat saya presentasi itu, saya merasa takut, kayak cemas, juga gentar, dan juga pada sekeliling saya itu sangat tenang. Saat saya menguasai materi juga kurang dalam dalam cara saya berbicara apalagi di depan umum, karena kan di kampus itu ada presentasi juga dilihat sama teman-teman sekelas aja. Jadi itu pada saat presentasi saja ya? Iya. Yang paling dirasakan itu public speaking-nya ya, ngomong itu suka terbata-bata, kemudian ketika menjelaskan presentasinya kurang gitu ya. Begitu. Beberapa hal yang bisa dilakukan sama Mbak Sita. Yang pertama, sebelum presentasi itu berdoa. Doanya sebelum presentasi tidak ya.
Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini, kami membuat video tentang tahapan-tahapan konseling sebagai pemenuhan tugas mata kuliah trauma healing. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum membahas tahapan konseling, di sini bimbingan konseling itu sendiri adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan pribadi. Berikut adalah tahapan-tahapan konseling beserta contohnya. Yang pertama itu adalah pendekatan awal. Contoh dari pendekatan awal yang dilakukan adalah konselor melakukan pertemuan awal dengan konseling untuk membangun hubungan, menjelaskan proses konseling, dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi konseling. Seperti saat pertama kali pertemuan, saling berkenalan dengan menanyakan nama, datang dengan siapa, menanyakan kabar, apakah sudah makan atau belum, lalu menanyakan alamat dan hobi. Hal ini dilakukan untuk menjalin kedekatan dengan konseling. Selanjutnya, kita sebagai konselor atau calon konselor memberikan penjelasan yang berkaitan dengan kode etik, di mana rahasia klien akan dijaga dengan baik karena hal tersebut sesuai dengan kode etik dari konselor profesional. Harapannya terbangun rasa percaya diri konseling sehingga konseling mampu lebih terbuka lagi akan permasalahan yang dihadapi, serta menjelaskan bahwa dalam tahap konseling ini, konseling dan konselor harus mampu bekerja sama dengan baik supaya konseling mampu mendapatkan hasil yang maksimal dalam prosesnya. Dua, identifikasi masalah. Yang kedua itu identifikasi masalah atau pengumpulan data. Di sini contohnya yaitu konselor menggunakan wawancara, kuesioner, atau observasi untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang permasalahan konseli, masalah yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi situasi konseli. Misalnya, tentang permasalahan public speaking saat presentasi di depan kelas. Yang ditanyakan saat wawancara adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan public speaking, seperti apa yang dirasakan pada saat maju di depan kelas. Permasalahan fisik yang dirasakan seperti apa, apakah gemetar atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, diperkuat dengan permasalahan psikis yang dirasakan, seperti apakah konseling mengalami perasaan cemas, gelisah, takut, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam menggali faktor yang mempengaruhi dengan menanyakan sejak kapan merasa public speakingnya kurang atau mengalami kecemasan tersebut, dan adakah hal atau kejadian yang masih diingat yang berkaitan dengan hal itu. Yang ketiga adalah analisis masalah. Di sini contoh dari analisis masalah yaitu setelah data terkumpul, konselor menganalisis informasi tersebut untuk memahami akar masalah dan menentukan area yang perlu difokuskan dalam sesi konseling selanjutnya. Di sini memahami akar masalah bisa dilakukan dengan berbagai teknik, misalnya konseling psikoanalisa dengan menelaah permasalahan di masa kecilnya. Apakah terjadi pola asuh yang salah diterapkan oleh orang tua seperti pola asuh otoriter? Karena penelitian menyatakan bahwa pola asuh otoriter menyebabkan anak kurang mampu percaya diri dan mengalami kecemasan saat mengambil keputusan,
serta tidak nyaman saat bertemu atau berinteraksi dengan orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, sehingga besar kemungkinan konseling mengalami kecemasan yang berpengaruh pada public speaking karena berhadapan dengan dosen atau takut presentasi di depan umum karena tidak percaya diri atau takut salah. Hal tersebut jika dilihat dari kacamata konseling psikoanalisa. Namun, jika dilihat dari teknik konseling behavior, kecemasan yang terjadi pada konseli karena adanya proses yang tidak matang atau tidak siap dalam belajar. Orang yang tidak siap dalam menghadapi tugas dan pembelajaran, maka ia akan mengalami kecemasan. Karena itu adalah proses alami dalam psikis sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam public speaking, stres positif atau stres negatif. Yang keempat adalah perencanaan intervensi atau penetapan tujuan. Di sini, bersama konseli atau klien merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah, yaitu dengan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dalam waktu yang terbatas. Di sini untuk proses konseling seperti konselor menyampaikan pada konseling hal utama yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan konseling pada public speaking yaitu melakukan pembiasaan sebelum presentasi agar berdoa terlebih dahulu, rileks dan memberikan rasa percaya diri pada diri sendiri serta belajar sebelum presentasi agar pada saat presentasi berlangsung tidak mengalami kesulitan, terutama pada public speakingnya. Selain itu, dapat juga dengan latihan di depan kaca agar dapat menilai diri sendiri. Selanjutnya di sini yang kelima adalah pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan itu adalah melaksanakan rencana intervensi yang disepakati, memberikan dukungan motivasi dan bimbingan kepada klien selama proses ini. Contohnya, konselor menerapkan berbagai teknik dan strategi sesuai dengan kebutuhan konseling, seperti terapi perilaku kognitif, latihan keterampilan sosial, atau teknik relaksasi untuk membantu konseling mencapai tujuannya. Dalam proses ini, konseling diberikan pelatihan dalam melakukan relaksasi dan melatih diri di depan kaca, sehingga harapannya konseling mampu mengelola kemampuan berbicara atau public speakingnya dengan baik. Yang keenam adalah evaluasi. Di sini, evaluasi itu bagian dari tindak lanjut juga, yaitu di mana menilai kemajuan klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi apakah strategi yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan. Di sini contohnya adalah konselor dan konseling secara berkala mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai terhadap tujuan yang telah ditetapkan jika diperlukan. Mereka dapat melakukan penyesuaian pada rencana intervensi dengan memperhatikan perkembangan konseling dalam memperbaiki public speaking. Jika tidak berhasil pada intervensi yang dilakukan, maka konselor dan konseling akan membuat kerjasama lanjutan dengan intervensi yang berbeda. Namun, jika intervensi yang diberikan berhasil, maka akan dilanjutkan sampai tahap konseling benar-benar mampu dalam public speakingnya. Tahap yang ketujuh itu adalah tindak lanjut. Di sini melakukan pertemuan lanjutan untuk memastikan bahwa klien terus berkembang dan tidak kembali ke masalah yang sama, dan memberikan dukungan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan konseling. Yang kedelapan adalah penutupan, yang dimana menyelesaikan proses bimbingan konseling dengan memberikan umpan balik pada konseling atau klien dan memastikan bahwa konseli atau klien merasa siap untuk menghadapi tantangan ke depan secara mandiri.
Contohnya, setelah klien telah merasa tujuan dan mampu mengatasi masalah, konselor melakukan sesi penutupan untuk merefleksikan perjalanan konseling dan memberikan dukungan untuk langkah selanjutnya di luar sesi konseling. Di tahap ini, kita memberikan apresiasi pada konseling karena mampu bekerja sama dengan baik sehingga konseling memberikan hasil yang baik. Dan jika membutuhkan bantuan atau hal yang ditanyakan, kita memberikan kesempatan untuk berkomunikasi via online atau WhatsApp atau telepon. Selanjutnya, ada juga yang dinyatakan dengan pemantauan pasar konseling, yaitu konselor dapat menjadwalkan pertemuan tindak lanjut setelah beberapa waktu untuk memastikan konseling tetap berada di jalur benar dan tidak mengalami kesulitan baru.